Oke ya, kita ngobrol santai saja tentang perkara gugatan perdata terhadap Jokowi dan PT Solo Manufaktur Kreasi atau yang terkait dengan mobil SMK. Nah, ini tampak di permukaan kan seperti seperti keberanian dari seorang anak muda yang menuntut pertanggungjawaban, kan sepertinya begitu ya. Tapi kita harus cermati dalam perkara ini kan justru menyimpan sederet kejanggalan serius, bahkan menimbulkan dugaan kuat bahwa gugatan ini adalah rekayasa yang sengaja dirancang untuk menggugurkan potensi gugatan publik di masa depan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah usia penggugat itu kan disebutkan sekitar 19 tahun pada saat ini. Artinya pada saat SMK diluncurkan secara resmi ya pada 6 September 2019, penggugat kan baru berusia sekitar 13 tahun. Secara hukum, usia tersebut belum cakep untuk melakukan transaksi jual beli kendaraan ataupun memiliki ekspektasi hukum sebagai konsumen. Wong dia saja belum punya SIM umur 13 tahun kan begitu. Apalagi memiliki sebuah mobil. Nah, ini kan meruntuhkan dasar wan prestasi karena tidak ada hubungan hukum yang sah antara penggugat dengan pihak tergugat. Selanjutnya, yang kedua adalah gugatan mendasarkan pada janji politik Jokowi soal mobil nasional. Padahal dalam doktrin hukum perdata ya, janji politik kan bukan bentuk perikatan, tapi kontrak atau perjanjian konkret. Tidak bisa diklaim sebagai wan prestasi. Ini menjadikan gugatan sejak awal kan lemah dari segi yuridis. Yang ketiga, kejanggalan terbesar muncul dalam strategi pembuktian ya. Penggugat justru membawa satu unit mobil SMK Bima bekas ke persidangan sebagai alat bukti. Nah, ini kan lucu. Mobil itu katanya dibeli sendiri dari marketplace dan diservis di pabrik resmi. Bukti ini justru memperkuat bahwa mobil SMK itu kan ada, bisa dibeli, dan memiliki jaringan purna jual. Nah, ini kan bertolak belakang dengan dalil bahwa janji produksi masalah SMK hanya kebohongan. Ini menguatkan posisi tergugat, bukan sebaliknya. Terus keempat, banyak pihak menilai bahwa gugatan ini sengaja dirancang untuk kalah. Tujuannya adalah menciptakan putusan pengadilan yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk menolak gugatan-gugatan serupa dengan alasan nebis in idem. Dengan begitu, masyarakat yang ingin mempermasalahkan SMK secara serius ya dan substansial bisa dihadang secara prosedural, meski pokok perkaranya belum pernah diuji secara mendalam. Terus yang kelima, media-media pro Jokowi itu kan justru menjadikan perkara ini sebagai panggung pembuktian bahwa SMK betul-betul nyata tanpa menyentuh isu dasar seperti dari mana sumber daya proyek ini, siapa pemilik saham SMK, terus apakah ada intervensi dari kebijakan negara, dan apa betul mobil ini produk anak bangsa atau sekedar rakitan Tiongkok yang dilabeli nasional. Nah, ini sebagai penutup ya, gugatan ini bukan jalan keadilan, tapi bisa menjadi pengunci keadilan. Namun bukan berarti ruang perlawanan hukum tertutup. Masyarakat atau kelompok sipil yang ingin menggugat proyek SMK harus membedakan dasar hukum dan objek gugatan. Jadi bukan menggugat janji politik, fokus bisa diarahkan pada yang pertama adalah maladministrasi dan dugaan kebohongan publik. Nah, ini bisa digugat lewat PT UN atau Ombudsman. Terus kerugian keuangan negara, ini lewat laporan ke BPK, KPK atau Kejaksaan jika ada indikasi dana dari APBN atau APBD yang digunakan dalam proyek itu. Terus klaim palsu atau penyesatan publik bisa diuji lewat Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika ada misinterpretasi tentang produk SMK. Uji status PT SMK sebagai produsen nasional itu juga bisa digugat di perdata jika ditemukan itikat buruk atau manipulasi. Nah, intinya adalah jangan terjebak skenario-skenario seperti itu. Gugatannya kan boleh kalah, tapi bukan berarti kebenarannya selesai loh ya. Kebenaran hanya tertutup jika publik diam. Maka kita harus terus bersuara.